Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, Kita lanjut bahas chapter 77. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sedikit kita bercerita tentang istana surga. Tempat itu berada di atas awan dan merupakan sebuah istana yang megah, yang kemudian memiliki tugas untuk mengawasi kehidupan di bumi. Bangunan istana surga ini sangat luar biasa. Terdapat 36 istana dan juga 72 aula. Atap dari bangunan itu semuanya terbuat dari emas. Pada setiap bangunan terdapat energi mistik dan langka yang semuanya mengelilingi istana itu. Suara nyanyian pun tidak pernah berhenti di istana surga. Hal ini membuat istana surga mendapatkan kedamaian yang abadi di atas langit. Para dewa dan dewi pun dari berbagai tempat berkumpul di tempat ini, dan mereka berada di bawah kepemimpinan dari dewa yang paling kuat. Semua dewa dan dewi yang ada di sini, mereka diciptakan oleh 3 dewa kuno. 3 dewa kuno itu adalah Raja Surga Kuno, kemudian Raja Harta Surgawi, dan juga Raja Kebajikan. Selain mereka bertiga dikenal dengan nama Dewa Kuno, 3 dewa ini juga dikenal sebagai nama 3 dewa suci oleh generasi saat ini. 3 dewa kuno ini sebagian besar menghabiskan waktunya untuk berhibernasi sejak terbentuknya surga, dan mereka memilih 1 orang dewa dengan hati termurni sebagai ketua untuk memimpin para dewa di istana surga. Dan orang yang dipilih itu adalah Kaisar Sitian. 3 dewa kuno ini memilih Kaisar Sitian, kemudian mereka memberkatinya untuk memimpin para dewa. Kemudian salah satu dewa bertanya, "Bagaimanakah kamu akan memimpin surga ini?" Kaisar Sitian pun menjawabnya bahwa dia akan selalu berpegang pada kebajikan dan juga keadilan. Dengan pegangannya itu, maka para dewa akan memiliki posisi dan kewajiban masing-masing untuk menyebarkan ajaran yang baik di istana surga. Dewa kuno pun puas mendengar jawaban dari Kaisar Sitian, dan mereka setuju dengan kebajikan dari Sitian ini. Mereka juga bisa memastikan di bawah kepemimpinan dari Kaisar Sitian, istana surga akan berjaya. Dan setelah itu, 3 dewa kuno ini pun berpamitan untuk kembali tidur selama 1000 tahun, dan mereka menyerahkan kewajiban surga pada Kaisar Sitian. Setelah Kaisar Sitian menjadi raja para dewa, dia pun menggenggam pedang surgawi yang mewakili sebuah kebajikan, dan kini Sitian menjadi pimpinan terbaik yang ada di istana surga. Dia dikenal sebagai dewa yang sangat baik hati. Selain itu, dia memiliki kecerdasan, toleransi, dan kebaikan hati yang tinggi, sehingga Sitian bisa mengumpulkan banyak dewa yang kuat yang bisa mengabdi di bawah dirinya. Di antaranya ada Gautama dan juga Sasin Guanyin yang merupakan dewa paling kuat yang ada di surga, dan mereka berdua adalah pemegang dari posisi penjaga pilar surga. Dan setelah itu ada juga 4 raja atau jenderal surgawi yang biasanya dikenal sebagai Jenderal Surga Timur, Jenderal Surga Barat, Jenderal Surga Utara, dan juga Jenderal Surga Selatan. Dan setelah itu juga ada 8 Vajrapanis dengan potensi yang tidak terbatas, dan Vajrapanis ini biasa disebut dengan nama Jinggang. Selain itu, istana surga juga memiliki jenderal yang sangat pemberani dan kuat, dan dialah Jenderal Mata Tiga. Kemudian istana surga juga memiliki pasukan dewa, yang masing-masing pasukan dipimpin oleh petugas yang mahir dalam hal militer dan juga sipil. Selama di bawah kepemimpinan dari Kaisar Sitian, istana surga telah mencapai kejayaannya. Tapi meskipun begitu, Kaisar Sitian tidak pernah puas dengan apa yang dia lakukan. Walaupun dia tampak sebagai makhluk yang sempurna dan tanpa cacat, tapi di dalam hati Sitian selalu diganggu oleh sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun. Hingga akhirnya insiden hari ini pun terjadi. Kaisar Sitian telah memutuskan untuk menghancurkan semua yang dia bangun dengan tangannya sendiri. Kali ini para dewa kegelapan yang sudah muncul, mereka akan membunuh semua para dewa yang tidak mau takluk dan tunduk di bawah pimpinan mereka. Dan siapapun yang melawan pasti akan mati. Balmond pun kini mengamuk
Dia mengatakan bahwa makhluk surga adalah dewa yang manja, dan pada saat ini mereka harus merasakan sebuah keputusasaan. Balmond akan membunuh semua dewa di istana surga ini. Pukulan kuat yang dilakukan oleh Balmond membuat para pasukan surga terlempar begitu saja. Bintang gila pun kali ini juga sudah mulai turun tangan. Dia menghajar para pasukan surga dengan begitu mudah. Sambil menghajar, bintang gila pun mengatakan bahwa akhirnya dia bisa berhenti bersembunyi. Dan sekarang bayangan kegelapan akan segera mengambil alih kekuasaan yang ada di surga, dan bintang gila akan membereskan semua masalah yang menghalangi jalan mereka. Dia pun dengan brutal membereskan pasukan surga dengan cukup mudah. Hal ini membuat para pasukan surga menjadi ketakutan, tapi mereka juga harus mempertahankan formasi agar tidak bisa diacak-acak dengan mudah. Dan kini bintang ganas pun juga sudah mulai turun tangan dan dia menyapa seseorang yang ternyata yang dia sapa itu adalah Jenderal Surga Barat. Jenderal Surga Barat lalu bertanya, "Apakah aku mengenali dirimu di departemen? Apakah kau dulu juga dewa dari surga ini?" Bintang ganas pun menjawab perkataan dari Jenderal Surga Barat bahwa dia memang dewa dari tempat ini, tapi keberadaannya tidak pernah dipandang oleh Jenderal Surga Barat yang terkenal arogan. Dan kali ini bintang ganas pun berniat untuk menumbangkan Jenderal Surga Barat dan kemudian menjadi Raja Surgawi menggantikan dirinya. Para jinggang yang telah melihat kekacauan yang disebabkan oleh Dewa Kegelapan, mereka sekarang juga sudah akan mulai bergerak untuk melawan Dewa Kegelapan itu. Karena pada saat ini, para jinggang itu sudah bersumpah untuk melindungi istana surga, dan mereka akan menjadi musuh dari para Dewa Kegelapan. Tiba-tiba saja, jinggang kalung tasbih besar, kepalanya digigit oleh seekor ular, dan sekarang kepalanya pun dipatahkan dan dimakan oleh ular itu. Hal ini membuat dua jinggang lain menjadi terkejut dengan apa yang mereka lihat, karena ternyata pelaku dari pembunuhan itu adalah rekannya sendiri yang juga seorang jinggang, dan dia adalah jinggang segel ular dan juga jinggang rambut gogon. Ternyata mereka berdua juga sudah menjadi bagian dari para dewa kegelapan. Jinggang segel ular pun kemudian berkata pada temannya agar mereka segera menyerah dan tidak perlu melakukan perlawanan. Jinggang tompel jidat pun kemudian dia berteriak bahwa mereka berdua adalah seorang pengkhianat dan mereka telah melupakan ajaran yang telah diajarkan pada mereka oleh Jenderal Surga Timur. Kedua jinggang yang sudah terjatuh ini kemudian mengatakan bahwa rekan mereka adalah orang yang bodoh, dan para jinggang yang lain ini menurut mereka berdua memang pantas untuk mati. Pada saat ini Ning Ning pun terus membujuk Sasin Guanyin untuk tidak terus melawan mereka, dan Ning Ning terus memohon agar Sasin Guanyin mau bergabung dengan para dewa kegelapan. Ning Ning juga mengatakan pada Sasin Guanyin untuk tidak melawan Kaisar Sitian, tapi Sasin Guanyin pun menjawab perkataan Ning Ning bahwa Kaisar Sitian bukanlah pemilik dari surga ini, dan Sasin Guanyin tidak bisa membiarkan Kaisar Sitian bertindak semaunya. Dan mulai sekarang Sasin Guanyin telah memutuskan hubungannya dengan Ning Ning sebagai tuan dan juga asisten. Sasin Guanyin pun juga menyatakan bahwa Ning Ning sudah menjadi musuh dari dirinya. Ning Ning pun kemudian bertanya pada Sasin Guanyin, "Apakah kamu akan membunuhku?" Dan kini Sasin Guanyin pun memukul tubuh Ning Ning sampai terpental. Dirinya juga mengatakan mulai sekarang Ning Ning harus menjauh dari Sasin Guanyin. Tiba-tiba saja Jenderal kuat pun kali ini muncul di belakang Sasin Guanyin dan akan menyerang dengan kekuatan penuh. Dia berharap serangannya ini dapat membunuh Sasin Guanyin. Tapi ketika serangan dari bintang kuat menyentuh tubuh Sasin Guanyin pun kemudian berubah menjadi kelopak bunga yang banyak, dan dia berhasil menghindari serangan dari bintang kuat. Sasin Guanyin yang telah lolos dari serangan bintang kuat, dirinya kali ini melayang di udara dan mengatakan bahwa bintang kuat akan selalu lebih lemah dari dirinya. Dia pun juga mengatakan, anjing yang lemah jangan terlalu keras dalam menggonggong. Dan kini Sasin Guanyin pun berdiri di atas bangunan istana surga. Kaisar Sitian yang melihat Sasin Guanyin, dia pun mengatakan bahwa Sasin Guanyin tidak boleh meremehkan kekuatan dari bintang kuat, karena dia telah dipilih sendiri oleh Kaisar Sitian untuk menjadi pelindung dari bayangan gelap ini. Menurut Kaisar Sitian, bintang kuat memiliki kekuatan yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh Sasin Guanyin. Dan kini bintang kuat pun tertawa. Dia kemudian melesat ke arah Sasin Guanyin. Sambil akan melakukan serangan, bintang kuat pun berkata
bahwa dia akan merobek isi perut kemudian meminum darah dari Sasin. Dan setelah itu, dia akan menggantikan posisi dari Sasin Guanyin untuk menjadi pelindung pilar surga. Bintang kuat pun saat ini berteriak bahwa dia benar-benar akan menjadi pelindung surga yang baru. Tapi pada saat dia akan menyerang Dewa Sasin Guanyin, tiba-tiba saja tongkat Rui Jinggubang kini muncul dari belakang Sasin Guanyin dan mengatakan bahwa itu adalah hal yang mustahil. Tongkat Rui itu pun mendorong bintang kuat jauh meninggalkan tubuh Sasin Guanyin. Dan kini bintang kuat pun terkejut dengan sesuatu yang tiba-tiba menyerang dirinya. Bahkan Kaisar Sitian sendiri pun kali ini menoleh dengan apa yang telah terjadi pada tubuh bintang kuat. Karena pada saat ini tubuh bintang kuat terus didorong oleh tongkat Rui Jinggubang sampai-sampai tubuhnya pun menabrak kapal terbang sampai hancur. Dan kini tongkat Rui Jinggubang pun kembali ke dalam bentuk aslinya. Tongkat itu berputar di udara dan ditangkap oleh seseorang. Kemudian seseorang itu berkata bahwa alasan bintang kuat tidak bisa menjadi pelindung surga yang baru karena dia terlalu jelek. Dan yang mengatakan itu adalah Sun Wukong yang kali ini sudah muncul di depan Sasin Guanyin. Sun Wukong pun lalu melanjutkan kata-katanya bahwa dia tidak dendam pada siapapun. Karena menurut Sun Wukong, Dewa Kegelapan itu benar-benar memiliki wajah yang jelek. Jika bintang kuat dibandingkan dengan Sasin Guanyin, maka Sasin Guanyin akan jauh lebih tampan dari semua Dewa Kegelapan. Bintang kuat pada saat ini kembali bangkit dan dia kaget karena ternyata yang menyerang dirinya adalah Sun Wukong. Bahkan sekarang Kaisar Sitian pun juga dibuat terkejut. Dia kemudian menggenggam bandul 8 sisi dengan kuat lalu berkata bahwa ternyata Sun Wukong tidak terperangkap di dalam bandul 8 sisi ini. Sun Wukong pun lalu berteriak pada Kaisar Sitian, "Apakah kamu tidak menduga kan? Ini semua hanyalah sandiwara yang aku buat bersama dengan Sasin Guanyin. Aku sudah menunggumu untuk menunjukkan sifat aslimu dan sekarang situasi sudah dalam kendaliku." Sasin Guanyin pun kemudian menjawab perkataan dari Sun Wukong agar dia tidak besar kepala. Kemudian Sun Wukong tersenyum pada Sasin Guanyin. Sun Wukong kemudian berkata pada Sasin Guanyin, apakah menurut Sasin Guanyin, akting dari Sun Wukong itu cukup bagus? Sasin Guanyin pun hanya terdiam mendengar kata-kata dari Sun Wukong. Dan setelah itu, Sasin Guanyin mengatakan bahwa kinerja dari Sun Wukong sudah cukup bagus. Dan kali ini, Sasin Guanyin tidak meragukan cara kerja dari Sun Wukong yang terbilang sangat pintar. Tapi Sasin Guanyin masih tidak terima karena Sun Wukong telah mengacak-acak seluruh isi kamarnya. Kita flashback pada cerita sebelumnya, yang pada saat itu Sun Wukong sedang mengintai Sasin Guanyin. Kemudian Sasin Guanyin pun kembali ke kamarnya untuk beristirahat karena dia sudah merasa kecapean. Setibanya di dalam kamar, Sasin Guanyin terkejut karena seluruh isi kamarnya sudah berantakan. Pada saat itu, Sasin Guanyin akan segera marah karena dia melihat Sun Wukong yang telah mengacak-acak kamarnya ini. Sun Wukong pun berguling ke sana kemari sambil tertawa dengan keras. Sasin Guanyin kemudian mengatakan bahwa Sun Wukong adalah monyet sialan. Dan tiba-tiba saja Sasin Guanyin dikejutkan dengan sesuatu, yaitu munculnya pedang surgawi milik Kaisar Sitian yang kali ini sudah berada di hadapannya. Kita kembali pada waktu sekarang. Sasin Guanyin berkata pada Dewa Kegelapan bahwa Sun Wukong telah mengembalikan sesuatu yang sangat penting ke dalam surga ini, dan sesuatu itu telah diserahkan langsung kepada dirinya. Dan itu adalah alasan kenapa Sasin Guanyin langsung paham dengan semuanya. Dan akhirnya Sasin Guanyin bisa menjernihkan pikiran dan melihat kenyataan. Padahal sebelumnya Sasin Guanyin merasa kesulitan untuk mengungkap identitas dari arwah jahat yang telah bersembunyi di istana surga. Dan kemudian Sasin Guanyin serta Sun Wukong bekerja sama agar para dewa kegelapan yang ada di istana surga ini menunjukkan diri mereka, daripada Sasin Guanyin harus bersusah payah mencari mereka di seluruh istana surga ini. Sasin Guanyin pun juga berpura-pura untuk percaya 100% pada Kaisar Sitian. Hal itu dia lakukan agar Kaisar Sitian sudah merasa menang, dan setelah itu sang kaisar akan menunjukkan sifat aslinya. Sasin Guanyin juga berkata pada semua dewa kegelapan bahwa objek surgawi yang telah dibawa Sun Wukong ke tempat ini, mereka semua akan segera melihatnya. Dan kini lonceng istana surga pun masih saja berbunyi dan mengeluarkan kobaran api. Para dewa kegelapan dan juga pasukan surga yang sedang bertarung
Mereka pun menghentikan pertarungannya. Kaisar Sitian pun menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Seseorang kini berjalan sambil menyeret pedang surgawi. Hal ini membuat para jinggang bingung karena tiba-tiba saja lonceng istana surga berbunyi dengan cukup keras. Mereka juga bertanya-tanya siapakah orang yang saat ini berada di menara timur istana surga. Bahkan Faiz Ravana pun juga tidak tahu siapa yang telah membunyikan lonceng. Dan kini seseorang pun muncul dari dalam istana surga. Dia berkata bahwa lukanya cukup parah. Dia bahkan kesulitan untuk melangkah. Yang ternyata itu adalah Jenderal Surga Timur. Meskipun sang jenderal sedang dalam luka parah, dia merasa bahwa jiwanya saat ini sangat baik. Dan dia tidak pernah merasakan hal ini selama puluhan tahun. Jenderal Surga Timur juga mengatakan bahwa dia sangat bahagia karena akan bertemu kembali dengan teman lamanya. Jenderal Surga Timur lalu berteriak kepada para dewa yang tidak menyerah pada kegelapan bahwa jalan surga masih belum hilang. Sang jenderal pun mengangkat pedang surgawi dan dia pun menancapkan ke lantai. Tiba-tiba sesuatu pun terjadi. Cahaya terang pun muncul dari pedang itu. Hal ini membuat Kaisar Sitian menjadi bingung dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan kini dari dalam pedang surgawi muncullah Kaisar Sitian dengan baju yang putih. Dan ini adalah jiwa yang baik dari Kaisar Sitian. Jiwa itu telah diasingkan 300 tahun dari dunia ini. Dan jiwa putih Kaisar Sitian, dirinya merasa senang karena akhirnya bisa kembali ke istana surga. Dan ini semua adalah hasil kerja keras dari Dewa Rulai dan juga Sun Wukong. Maka mereka berdua pantas diberikan imbalan yang bagus. Sun Wukong kali ini menjadi terkejut karena sekarang ada dua Kaisar Sitian. Sitian jiwa gelap pun berbicara pada Sitian jiwa terang. Dia mengatakan bahwa ternyata jiwa terangnya masih belum menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Kaisar Sitian jiwa terang pun kali ini terlihat sangat marah dengan apa yang telah dilakukan oleh Sitian jiwa gelap. Kita flashback pada masa lalu. Kenapa Kaisar Sitian bisa terjatuh ke dalam kegelapan? Pada saat itu sedang terjadi perang besar antara Sitian dan juga Raja Asura Rahu. Sang Raja Rahu pun berhasil membantai seluruh pasukan surga. Dia juga telah berhasil memberikan pukulan keras pada Kaisar Sitian yang membuatnya terluka cukup parah. Kemudian Kaisar Sitian pun kabur dan pedangnya tertinggal di kerajaan Asura. Tapi pada saat itu, Sitian yang kembali ke istana surga hanya memiliki separuh dari jiwanya. Karena separuh jiwa lagi telah tersegel ke dalam pedang surgawi ini. Luka yang diterima oleh Kaisar Sitian cukup parah dan akhirnya dia terjerumus ke dalam kegelapan. Dan kemudian Kaisar Sitian pun mulai mengumpulkan seluruh arwah jahat dan berusaha menguasai surga. Menurut Kaisar Sitian jiwa terang, bahwa dewa itu harus menanggung tanggung jawab sebagai makhluk yang lebih tinggi dan memegang gelar itu. Jika dewa terjerumus ke dalam kegelapan, lalu dunia ini pasti akan rusak. Dan Kaisar Sitian jiwa terang, dirinya mengatakan bahwa dia cukup beruntung karena ada satria kebajikan yang mau melawan Kaisar Sitian jiwa gelap. Dan mereka itu adalah sang pelindung surga dan juga beberapa raja surgawi serta Buddha satria pemenang dan juga para pasukan istana surgawi. Sitian jiwa terang juga mengatakan bahwa masa depan dari surga ini ada di tangan mereka semua. Setelah Sitian jiwa terang berkata seperti itu, dia pun kemudian tiba-tiba menghilang. Jenderal Surga Timur pun kemudian berkata bahwa ini adalah Sitian yang telah dia kenal. Menurut Jenderal Surga Timur, pertempuran yang sebenarnya baru akan dimulai. Belum hilang rasa terkejut dari Sitian jiwa gelap atas datangnya Sitian jiwa terang, dia pun dikejutkan dengan sesuatu yang baru. Karena sekarang jalan emas surgawi tiba-tiba muncul dan seekor kuda hitam berlari di atasnya. Yang ternyata mereka itu adalah para pasukan surga yang datang ke tempat ini yang dipimpin oleh Jenderal Mata Tiga. Dan mereka semua siap untuk melakukan pertarungan melawan Dewa Kegelapan. Dewa Mata Tiga yang baru saja hadir di tempat itu, dirinya kemudian berkata, "Aku harus pergi keluar awan untuk satu urusan dan kuharap aku tidak datang terlambat." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah ini akan benar-benar menjadi perang antar para dewa? Dan siapakah yang akan menjadi pemenangnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.
Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.